Sahabat TKB yang dikasih Tuhan, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 10 Januari 2026 ditulis oleh Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur dengan judul Beneran Bertobat, yang dilandaskan pada kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Para Rasul 9 ayat 28. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Allah kami bersama ingin membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya berkati dan bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Kisah Para Rasul 9 ayat 28, dengarkanlah firman Tuhan. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Sahabat, begitulah ungkapan bijak yang kerap kita dengar, yang berarti bahwa sekali seseorang ketahuan berperangai tidak baik, selamanya orang tidak akan percaya. Bahkan seringkali meskipun ia telah bertobat dan berbuat benar, orang tetap saja sulit untuk mempercayainya. Inilah yang terjadi pada Saulus sebelum ia menjadi Rasul Kristus. Ia dikenal sebagai penganiaya orang Kristen. Ketika kemudian Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang membawanya pada pertobatan, jemaat tidak serta-merta mempercayai perubahan tersebut. Bagaimana Saulus merespons penolakan itu? Ia bisa saja marah dan kembali menjadi penganiaya. Namun Saulus memilih untuk tetap tinggal bersama jemaat yang dahulu ia aniaya. Ia membiarkan mereka melihat dan menilai sendiri pertobatan serta perubahan yang terjadi dalam dirinya, hingga akhirnya jemaat yakin bahwa Saulus tidak berpura-pura. Sahabat, apa yang terjadi pada Saulus bisa juga kita alami. Meskipun kita sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bisa jadi orang-orang masih menganggap kita sama seperti dahulu. Mereka tetap melabeli kita sebagai si pemarah, si pembohong, si tukang selingkuh, dan sebagainya. Menghadapi tuduhan seperti itu memang terasa melemahkan. Namun mari kita tetap bertahan di jalur pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami agar kami juga boleh memberi ruang kesempatan bagi semua orang untuk boleh bertumbuh. Pun juga kami, ajar juga kepada kami agar kami juga tetap bertekun ketika kami sungguh-sungguh mau melakukan hal-hal yang membuat hidup kami makin hari makin baik setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada di antara sahabat TKB TV yang ingin didoakan, sila menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati.